Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Islam dan iman adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia, agar menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Banyak orang Islam namun tidak mempunyai iman kepada Allah, sehingga mereka lalai dalam kewajibannya dan malah melanggar apa yang dilarang. Sedangkan orang beriman sudah pasti Islam, karena dia percaya dan yakin kepada Allah serta melakukan apa yang diperintah, dan menjauhkan apa yang dilarang. Namun terkadang iman yang Allah berikan kepada sang hamba itu hanya sebuah titipan, yang mana jika sebuah barang dititipkan maka suatu saat nanti akan diambil oleh pemilik barang tersebut. Begitulah iman, jika iman seseorang titipan maka suatu saat nanti akan dicabut oleh Allah, sehingga yang awalnya percaya kepada Allah malah mengingkarinya, dan menjadi orang yang murtad keluar dari agama Islam. Kisah kali ini bercerita tentang iman atau keyakinan seseorang kepada Tuhan yang ternyata hanya sebuah titipan. Kisah ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi dan nyata adanya. Di suatu daerah pernah terjadi di Indonesia. Ada seorang laki-laki, anggap saja namanya Johan, yang mana Johan ini adalah seorang Kristen. Dia tidak percaya adanya Allah. Johan adalah laki-laki yang sedang kasmaran atau sedang pacaran dengan seseorang wanita muslim. Anggap saja namanya Siti. Mereka berdua menjalin hubungan percintaan, saling mencintai satu sama lain. Akhirnya Johan mengajak Siti untuk menikah dan Siti langsung menyetujuinya, karena rasa sayang kepada sang kekasih. Siti minta restu kepada orang tuanya, namun malah ditentang oleh ibu dan bapaknya, karena pernikahan mereka beda agama dan Islam sangat melarangnya, kecuali yang beda agama si wanita. Namun jika yang beda agama laki-laki maka Islam sangat melarangnya. Meski dapat penolakan keras oleh orang tuanya, Siti nekat untuk tetap menikah dengan Johan karena sudah terlanjur sayang kepada kekasihnya itu. Mereka pun resmi menikah. Hari demi hari berganti hingga akhirnya dari hasil pernikahan mereka mempunyai 2 orang anak. Hebatnya, Johan selaku suami tidak pernah memarahi apalagi sampai memukul Siti. Meskipun Siti salah, Johan benar-benar menjadi suami yang baik buat Siti. Suatu ketika Johan berbincang dengan Siti. "Dek, selama ini aku tidak pernah minta apapun sama kamu, kali ini boleh nggak aku minta sesuatu?" kata Johan dengan lembut. "Apakah? Kalau saya bisa saya akan melakukannya," ucap Siti dengan penuh keyakinan. "Dek, mau enggak adek mengikuti agama saya? Adek pindah agama dan sama seperti agama saya." Mendengar hal itu Siti kaget. Dia tak percaya kalau suaminya akan minta seperti itu. "Tidak Kak, agama ya agama, perasaan ya perasaan, jangan sangkut pautkan agama dan perasaan," kata Siti menolak permintaan Johan suaminya. Namun Johan tidak langsung marah apalagi memukuli Siti. Dia sedikit mengancam pada sang istri yaitu Siti. "Kalau gitu, kamu akan saya ceraikan dan anaknya akan saya bawa semua," kata Johan mengancam Siti, membuat Siti kaget. Belum sembuh rasa kaget yang pertama, Siti malah dikagetkan lagi dengan pernyataan Johan yang kedua. "Jangan Kak, kalau kakak mau menceraikan saya silahkan, tapi jangan ambil kedua anak saya. Kalau kakak ambil, nanti saya sama siapa?" kata Siti dengan sedikit kecewa. Akhirnya tak lama dari itu Siti bercerita kepada kedua orang tuanya dengan apa yang telah terjadi padanya. Si ibu berkata, "Dulu saya pernah menentang pernikahan kalian, beginilah jadinya jika kamu tidak mengikuti apa kata orang tua. Dia itu beda agama dengan kamu, sekarang kamu rasakan akibatnya. Dulu saya pernah melarangmu untuk tidak menikahinya, namun kamu tidak mendengarkan apa yang ibu ucapkan," kata sang ibu dengan nada marah. Begitu juga dengan sang bapak yang mendukung apa yang dikatakan istrinya, namun takdir berkata lain. Dalam benak Siti terbesit sebuah kalimat, "Mungkin ini adalah jalan terbaik buat aku dengan mengikuti Kak Johan. Lagian selama ini Kak Johan selalu berbuat baik padaku. Dia tidak pernah marah apalagi memukulku." Dan dengan begitu Siti dengan mantap mengikuti kemauan Johan, dan mengikuti agama yang dianut oleh Johan, yaitu agama Kristen. Dan dengan begitu juga Siti menjadi wanita murtad. Waktu terus berlalu, hari silih berganti. Mungkin inilah yang dinamakan iman titipan. Iman yang Allah titipkan kepada Siti Allah ambil kembali. Namun tak hanya Siti yang Allah ambil imannya, melainkan orang tua Siti, yang awalnya menentang keras jalan yang Siti tempuh,
Kini dia malah mengikutinya, dan mengikuti agama mantunya yaitu Johan. Ibu dan bapaknya Siti juga ikutan menjadi orang murtad, dan selang 2 hari setelah sang ibu murtad, dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dengan keadaan murtad. Nauzubillah, semoga apa yang terjadi pada Siti dan kedua orang tuanya tidak terjadi kepada kita. Lanjut kisah nyata part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.